everyone. Perkenalkan, nama saya Andika Intan Paradila, NTM 2151300124, kelas E, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang aset tetap. Aset tetap atau aktiva tetap ini sebuah materi yang cukup berperan sangat penting di perusahaan. Karena setiap perusahaan pasti ada aktiva tetap. Di perusahaan tersebut kita harus tahu bagaimana pencatatannya. Jika kita tidak tahu bagaimana proses pencatatannya, maka kita tidak akan bisa mengerjakan dan membuat pembukuan tersebut. Adapun pengertian aset tetap yaitu aset tetap atau aktiva tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, tidak untuk dijual kembali. Sederhananya, aset tetap ini adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Sedangkan beberapa pengertian aset menurut para ahli yaitu aktiva berwujud. Aktiva berwujud ini yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Yang kedua itu ada karakteristik aset tetap. Biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dalam peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, diantaranya sebagai berikut. Karakteristik aset tetap ini ada 2. Yang pertama, dapat disusutkan. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial dalam jangka panjang. Nah, yang pertama itu kan dapat disusutkan, di mana aset tetap ini adalah jenis aset yang mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua adalah memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap ini adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan untuk tujuan investasi. Yang ketiga itu ada klarifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua itu ada inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Adapun ciri-ciri aset tetap yaitu 1. Mempunyai bentuk fisik. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dalam kegiatan usaha normal, tidak dimasukkan untuk dijual. Yang ketiga itu mempunyai masa atau usia kegunaan lebih dari 1 tahun. Penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap lazimnya dicatat sejumlah harga perolehannya. Yang dimaksud dengan harga perolehannya adalah
adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. Yang keempat itu ada metode penyusutan tetap. Nah, agar evaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada setiap perusahaan, maka kita harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini ada beberapa menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama itu penyusutan garis lurus. Apabila kita menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka kita harus menentukan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset adalah sebagai berikut. Nah, di bawah ini ada rumusnya, yaitu biaya penyusutan, biaya aset dikurang nilai residu dibagi umur pemakaian. Misalnya, perusahaan X ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam waktu 5 tahun mendatang dengan perkiraan nilai residu 1 juta. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset tetap adalah sebesar biaya penyusutannya sama dengan 8 juta dikurang 1 juta. 8 juta ini satu mesin produksinya, 1 juta ini nilai residunya, 5 tahun ini waktunya, sama dengan 8 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun sama dengan 7 juta dibagi 5, hasilnya 1,4 juta per tahun. Yang kedua itu ada penyusutan saldo menurun ganda dibandingkan dengan metode garis lurus. Penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya itu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali depresiasi ganda. Dengan contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan metode saldo menurun ganda, maka biaya aset penyusutan tetap adalah sebesar. Nah, di sini ada tabelnya. Langsung aja. Total nilai residu sama dengan 8 juta. 8 juta ini dari 8 juta ini dari harga barang, 7,37 juta ini dari total penyusutan. Sama dengan 8 juta dikurang 7,37 juta, hasilnya itu 622.000. Berdasarkan metode saldo penurunan ganda, dalam waktu 5 tahun mendatang, mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga 622.000 saja. Yang ketiga itu ada penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, kita dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumusnya itu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali depresiasi tunggal. Dengan ilustrasi contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan metode saldo menurun tunggal, maka biaya penyusutan aset tetap adalah sebesar, di sini ada tabel lagi. Langsung saja, yaitu contoh nilai residu sama dengan 8 juta dikurang 5,67 juta, hasilnya 2,3 juta. Dengan begitu, mesin produksi pada perusahaan X dapat dijual dengan harga 2,3 juta karena telah melebihi perkiraan nilai residu sebesar 1 juta. Yang keempat, penyusutan angka tahun. Selanjutnya, cara penghitungan aset tetap
adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya itu biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Dengan ilustrasi contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan jumlah angka tahun, maka perolehan biaya penyusutannya sebesar jika jawabannya itu jika perusahaan X ingin perkiraan nilai residu saat dijual adalah 1 juta, maka jumlah biaya depresiasinya harus berada pada angka 7 juta. Yang kelima, penyusutan suatu hasil produksi. Kita dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus penghitungannya adalah sebagai berikut, yaitu biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang nilai residu. Misalnya perusahaan X akan menjual satu mesin produksi seharga 8 juta berkapasitas produksi 100.000 kali dengan perkiraan nilai residunya 1 juta. Jika menggunakan metode satuan hasil produksi, maka biaya penyusutan yang diperoleh sebesar perkiraannya itu jika perusahaan X ingin mendapatkan nilai residu 1 juta, maka total depresiasi haruslah berada di angka 7 juta. Yang kelima itu ada perolehan aset tetap. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara mulai dari pembelian tunai, terus pembelian kredit atau angsuran, pembelian gabungan, ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aset lainnya, diperoleh dari hadiah atau donasi. Berikut ini penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu kan pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai yang dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Jadi di sini kalau perusahaan memperoleh tetap dengan cara membeli secara tunai, berarti ini nanti kita akan ada akun kas yang berkurang di kredit, sedangkan debitnya akan ada aset tetap yang bertambah. Ingat, dalam akuntansi untuk mencatat nilai aset tetap itu harga perolehannya dari harga beli ditambah semua biaya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Itu contoh soalnya, langsung saja ya. Yang kedua itu ada pembelian kredit atau angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Nah, di sini tidak boleh ada termasuk bunganya ya. Berarti bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan, harus dikeluarkan dari harga perolehannya dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebitkan biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya atas sebesar anggaran atau angsuran. Nah, di sini ada contohnya. Langsung saja kita yang ketiga, yaitu pembelian gabungan. Di sini ada tabel contoh soalnya. Yang keempat itu ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran
melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Contohnya, langsung saja yang kelima, yang kelima itu ditukar dengan aset tetap lainnya. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian di mana kekurangan dibayar tunai. Ini contoh yang ditukar dengan aset lainnya. Yang keenam itu diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik ya. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara sama seperti aset tetap lainnya. Cara penghitungannya itu sama. Nih contohnya. Contoh diperoleh dari hadiah atau donasi. Yang ketujuh itu yang terakhir, ada aset yang dibuat sendiri. Nah, aset yang dibuat sendiri ini, harga perolehan aset tetap yang dibuat sendiri ini ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan hingga setiap penggunanya. Dengan demikian meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya tidak langsung atau overhead. Yang terakhir itu ada contoh aset tetap. Di sini aset tetap dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah, bangunan, mesin produksi, gedung kantoran, mobil perusahaan, perangkat komputer, hingga alat atau mesin produksi. Nah, itulah penjelasan aset tetap dari saya. Cukup sekian, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Cukup sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.